Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali sesi kedua dari ngaji ekonomi syariah kita bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat Hafizahullah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Untuk masuk pertanyaan selanjutnya dari para mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para mahasiswa yang sudah menitipkan pertanyaannya kepada kami. Semoga ini menjadi wasilah kita untuk sama-sama belajar. Dari Agung Fauzi Hidayat, jika kita punya teman, lalu dia berhutang kepada kita, dan pembayarannya selalu ditunda, bagaimana hukumnya? Barangkali bisa kasih tips agar kita bayar hutang tepat waktu dan tips menagih hutang yang sopan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu ini soal pemahaman, lalu kesadaran, ya kan. Jadi utang piutang itu bagaimana dalam agama, ya kan. Penting selalu dikembalikan kepada ketentuan agama agar tidak terperosok ke dalam perbuatan dosa maksiat, ya kan. Iya, biar selamat. Nah, itu penting. Bagaimana berhutang boleh, ya kan. Menghutangkan bahkan sunat, ya kan. Iya. Berutang kalau perlu boleh, tapi untuk keperluan yang memang halal, memang doruriyat, ya penting boleh, ya kan. Menghutangkan untuk yang itu adalah sunat. Nah, itu posisi awal, ya. Nah, tapi kemudian mumatolah atau menunda pembayaran utang itu zulmun. Nah, zulmun kan salah, ya. Kepada orang yang melakukannya harus diingatkan, ya, wajib, ya. Bahkan ada satu hadis itu yang sangat mengerikan, ya. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu lahu, ya kan. Siapa yang mengambil harta dari orang lain, apakah sebagai utang atau sebagai amanat, bahkan mengambil begitu, yang wajib dikembalikan, dan dia berencana lalu membuat program untuk membayarnya, mengembalikannya, kan begitu, ya, maka Allah akan berikan kemudahan untuk membayarnya, begitu. Tapi sebaliknya, waman akhadaha yuridu itlafaha, siapa yang mengambil harta atau uang itu tidak ada maksud untuk segera mengembalikannya, bahkan terkandung maksud dia ngemplang begitu, ya. Yuridu itlafaha, biar aja, ya kan begitu. Atlafahallahu anhu, maka Allah akan, ya, rusak atau berikan ketidakmampuan dia sampai dia tobat. Ya, makanya bisa saja bahasa Sundanya itu tejamuga, yang berkah aja dia yang berpiutang tapi dia susah hidupnya. Itulah, ya kan. Sedangkan yang berpiutang ya malah hidupnya lancar, kan begitu, ya. Di sini maka harus hati-hati orang yang berhutang itu, jangan ada terkandung niatan untuk tidak membayar. Allah tidak akan memberikan kemampuan untuk bayarnya sampai kapanpun. Wah, itu kan bahaya, ngeri sekali, kan. Jadi itu disadarkanlah masalah itu agar seseorang itu sadar, tahu hukum dan akhlak berutang, lalu bagi sadar, ya, akibatnya itu. Wallah. Jazakumullah Syekhuna. Selanjutnya dari Dita Ulfiera Arfa. Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari seseorang jika orang itu masih dalam keadaan berhutang kepada kita? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kalau ada orang yang ada hubungan utang piutang, begitu, ya. Nggak biasanya orang yang berpiutang itu, ya, menawarkan satu jasa. Sebutlah jasanya, mau kemana? Mau ke arah sana. Kebetulan nih, ya, ikut mobil saya. Kalau dulu kan ikut tunggangan, ya, onta atau apa. Itu saja, ya, segitu tuh akan ditolak oleh kalau para sahabat dahulu, ya kan. Khawatir itu, ya, semacam jasa lah, supaya piutangnya tidak diingatkan atau bagaimana, kan begitu. Jadi kalau orang
mengutangkan ya ikhlas saja membantu, ya tidak ada tumpangan-tumpangan yang lain. Itu akhlaknya seperti itu. Jadi ini dari sisi fikihnya sih ya boleh, asal tidak dengan syarat ya kan. Kalau dipersyaratkan tidak boleh. Tapi kalau tanpa disyaratkan lalu tadi itu apa? Menerima hadiah. Dari kalau dipersyaratkan tidak boleh itu. Boleh ya mengutang ke saya, tapi nanti kalau lebaran kirim hadiah lah. Boleh itu kan. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, ini memang biasa saja, ya dia ya kirim tiba-tiba hadiah yang wajar, ya itu boleh ya. Tapi secara akhlak itu agak kurang bagus gitu kan, dari sisi akhlak. Dari sisi akhlaknya. Tidak seperti mencontoh para sahabat itu yang khawatir malah pahala mengutangkannya itu jadi hapus malah gara-gara menerima hadiah tersebut. Iya, semacam hadiah atau apa begitu. Ya, wallah. Baik. Selanjutnya dari Muhammad Surya Yulistio, mengapa pembiayaan akad murabahah menjadi pembiayaan yang paling dominan di lembaga keuangan syariah seperti BMT atau perbankan syariah dibandingkan pembiayaan lain seperti akad mudharabah, istisna, salam, musyarakah dan lain sebagainya? Ya, itu karena lembaga keuangan ini kan lembaga usaha bisnis, tentu masalah risiko ini sangat dihitung. Itu risiko akan murabahah itu kecil, iya kan? Kecil, ya, itu kan. Dan cara ngitung-ngitungnya juga tidak ribet gitu, tidak kan? serumit yang lain. Orang datang butuh barang atau apa begitu, datang, oke, berapa itu harga barang itu 100 juta. Boleh lah, kami perbankan akan mengadakannya, lima kami yang cari atau Anda yang cari begitu, mewakili kami kan begitu. Tapi bagaimana nih perjanjiannya, berapa marginnya kan gitu. Jadi 100 juta itu harga awal, harga jualnya ke Anda nanti berapa tuh. Nah, di situ kan nego tuh. Kan gampang, misalnya 10% marginnya, berarti 10 juta dilepas dengan 110 juta. Nah, itu kan gampang tuh ya hitungnya itu, dan fix ya, dan itu fix. Kalau pakai margin itu fix ya hitungannya, berarti orang yang itu nanti perbankan tinggal mengutip atau menagih gitu. Bagaimana bayarnya? Ya bulanan, kan jadi gampang itu, jadi lebih simple. Dari sisi keuangan juga gampang ya, risikonya kecil ya, apalagi kan juga ada agunan. Boleh ada agunannya. Agunannya apa kan begitu. Kemudian juga di backup lagi dengan asuransi, jadi ya sudah agunan diasuransikan lagi kan ya, fix return lagi kan, jadi sangat aman itu kan, aman dan jelas. Itu karenanya porsi untuk murabahah itu memang dominan di mana-mana kan gitu. Jazakumullah. Pertanyaan selanjutnya dari Ade Fitri Maulina. Seperti yang kita ketahui bahwasanya musyarakah merupakan kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan masing-masing memberikan kontribusi yang akan setiap orangnya mendapatkan keuntungan yang telah disepakati. Pertanyaannya, bagaimana jika sedang melakukan musyarakah dan sudah mendapatkan keuntungan namun salah satu pihak meninggal? Lalu bagaimana cara membagi keuntungan yang didapat tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan berarti ya, yang meninggal juga ya berhak mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Tapi keburu meninggal. Bagian pembagiannya. Tentu, ya, bahwa al-haqqu la yadhi'u, kata ulama. Hak orang itu tidak akan hilang. Gitu. Walaupun sudah meninggal, ya diwariskan kepada pewarisnya tentu saja. Ini hak almarhum sekian. Begitu. Keuntungannya almarhum dibagikan. Hak al-haqqu la yadhi'. Hak orang itu tidak akan hilang. Begitu. Demikian juga kewajiban orang tidak akan hilang. Ya, udah meninggal juga tetap saja wajib dibayar kan begitu. Misalkan ada hutang. Itu jadi
al haqqu lahu la yadhi wal haqqu alaihi, al haqqu alaihi itu kewajiban juga tidak akan hilang kalau belum diistihlal, dibebaskan. Ya, jadi gampang. Ya tinggal dihitung, ya ternyata hasil hitungan itu ya porsi almarhum sebagai syarik, sebagai partner ya sekian, kan begitu ya. 10%, ya. Ya udah, sampaikan ke ahli warisnya, ini ada hak almarhum sekian, mau antum ambil atau mau bagaimana, itu terserah kepada ahli waris. Begitu saja, jadi simple insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Muhammad Fajar Nugraha. Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait ekonomi syariah. Apakah ada kebijakan yang dibuat pemerintah yang dirasa kurang efektif? Ya, tentu kebijakan itu dinamis ya sifatnya. Ya, menilai sesuatu itu efektif atau tidak juga dinamis ya, dan relatif kan begitu tentu ya. Tentu kita mendorong ya pemerintah itu berpihak secara adil ya kan. Tentu umat Islam kan dalam proporsi yang mayoritas ya kan, kontribusinya juga mayoritas pasti, sebagai pembayar pajak juga tentu paling banyak ya kan. Belum lagi ya tahunan juga ada zakatul fitr, itu kan juga dari umat Islam. Ada masukan tentu, walaupun kembali kepada para mustahik, tapi itu membantu untuk pengentasan kemiskinan, dan itu kan kewajiban pemerintah kan begitu. Belum lagi kalau ada tentu saja zakat mal dari para agnia atau wakaf. Intinya kontribusi umat Islam itu lebih lah dibandingkan dengan masyarakat yang lain kan. Pajak juga bayar kan orang Islam tuh sama. Oleh karenanya dari sisi keadilan ya tentu berhak orang yang kontribusinya lebih diperlakukan juga lebih, kan intinya begitu. Jadi ada rasa keadilan tuh seperti itu. Apa kembalinya? Ya hal-hal yang kembali kepada umat itu kalaupun tidak dibantu secara finansial ya diringankan, kan begitu ya. Itu termasuk tentu saja keuangan syariah dan lain-lain ya dipermudah kan begitu dari regulasi itu, seperti tentang pajak lah, seperti tentang apa kan, intinya seperti itu. Jadi kita ingin diperlakukan adil saja, bukan diberikan apa hak istimewa, adil saja lah begitu insyaallah. Diperlakukan secara adil ya. Syukran jazilan. Selanjutnya dari Muhammad Iman Suwangsa. Bagaimana hukumnya orang yang memakan hewan seperti kadal, cicak, atau bahkan ular untuk pengobatan? Untuk pengobatan. Untuk berobat. Ini tentu saja ada otoritas, yang punya otoritas ya. Apakah ya hewan-hewan tadi itu halal atau haram? Ini pertama otoritas fatwa ya kan, dari para ulama. Yang kedua untuk pengobatan ini otoritas medis. Nah, tidak setiap orang itu bisa ini halal ya, tentu bukan kan sembarang. Iya, nggak sembarang, berarti kan ada lembaganya dalam hal MUI. Biarlah itu kembali kepada fatwa MUI bagaimana. Yang begini-begini ini ya pasti ada madhab-madhab ya. Dalam madhab ini jijik, setiap yang jijik itu haram. Tapi ada madhab lain, Abu Hanifah misalnya, kalau memang ada kemanfaatan di situ boleh kan. Nah nanti silahkanlah yang punya otoritas menyimpulkan. Jadi realitanya ini perlu ini kan ya, soal vaksin juga kan ada unsur apanya kan begitu ya. Nah tidak mulus halalnya, tapi ada unsur ya itu. Tapi karena ini ada keperluan lalu dibahas ya boleh kan untuk keperluan yang mendesak itu. Nah jadi kembalikan pertama otoritas tentang halal haram itu kepada lembaganya. Yang kedua otoritas pengobatan itu juga kepada lembaganya, BPOM misalnya kan, atau yang lainnya kan. Kalau untuk pengobatan ini memang penting ya
menjadi ya belum ada pilihan atau bagaimana, lalu ya dikomunikasikan dengan antar kedua otoritas ini, kesimpulannya bagaimana? Ya persis seperti vaksin itu kan, ada dua otoritas, MUI ngomong ya kan, lalu BPOM ngomong juga kan, ketemu kan begitu, ya begitu. Jadi soal cicak, soal apa begitu, ya dibahas oleh yang punya otoritas, lalu tentu berembuklah mereka kesimpulannya seperti apa. Nah kalau saya secara pribadi ya paling normatif begitu, ya tanyakan kepada lembaga yang punya otoritas itu supaya tentu saja tepat ya kan. Kalau setiap orang ngomong nanti bisa ya kacau gitu kan, karena nanti banyak kepala kan. Iya. Tapi normatifnya seperti itu. Wallah. Selanjutnya dari Ila Nur Fadilah. Ada 7 orang patungan untuk berkurban sapi. Salah satu dari mereka membayarkan jatah iurannya dengan harta yang haram. Apakah harta haram tersebut berpengaruh pada diterimanya kurban jika dalam satu kelompok tersebut hartanya ada yang haram? Ya, amal setiap orang itu kembali kepada yang bersangkutan. Iya kan? Pahalanya atau dosanya kan begitu ya. Tidak bisa diwakili, udah saya yang nanggung dosanya, nggak bisa kan begitu ya. Nah ini 7 orang itu patungan ya, yang 6 itu dari uang halal, tentu saja lahum ajrum, pahalanya. Tapi yang 1 orang ini kurang jujur atau bagaimana ya kan, ya dia gengsi atau bagaimana, patungan juga tapi dari sumber yang tidak halal kan itu ya ceritanya. Nah, gimana ya, amal masing-masing ya tentu saja akan diberikan pahala. Yang tidak jujur ini tentu saja ada dosanya kan begitu. Apakah ini sapi ini korbannya jadi tidak diterima batal? Tidak ya kan, tidak ya kan, sebab al-ibrah bil ghalib ya, mana yang lebih dominan ini tentu saja yang 6 orang itu kan. Nah itu ya kan, jadi ini korban ini karena al-ibrah bil ghalib, jadi insya Allah diterima. Diterima insya Allah kan begitu. Jadi seperti kalau ini air campur, ini air bersih suci ya, tapi ada dikit begitu air kotor. Nah bolehkah untuk wudu kayak begitu ya? Nah dibahas oleh para ulama lagi. Kalau kullatain kan lebih banyak, maka rasanya belum tercemar, itu masih suci. Ya, itu analog lah begitu. Jadi al-ibrah bil ghalib ya. Wallah. Insyaallah jazakallahu khairan. Selanjutnya dari Muhammad Tantawi. Dalam permasalahan taflis, misalkan ada seseorang yang dinyatakan pailit oleh hakim. Kemudian hakim membagikan harta yang masih ada kepada si pemberi hutang. Harta tersebut masih kurang untuk melunasi hutang, sedangkan harta si penghutang sudah habis. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kalau cukup untuk dibagikan itu tidak muskilah kan, selesai. Ini masih tersisa, ya kalau dibagikan aset yang ada nggak cukup, ya masih kan? Masih kurang, ya kan begitu ya. Nah ada di dalam kaidah fikih itu namanya kismatul ghurama. Ya udah, siapa yang punya piutang, masih sekian, nilainya sekian, masing-masing ya sekian persen, udah aset yang bisa dibagi, ya tapi tidak membangkrutkan ya keluarga yang lain, gitu kan. Itu kan ada ketentuan dalam apa kefailitan atau apa itu ada, ya kan. Ya tidak sampai ya semua itu kan dihabisi, enggak. Tidak sampai nol. Ada batasnya di dalam undang-undang tentang kepailitan itu. Makanya ada ditunjuklah semacam apa kurator atau apa begitu kan. Nah ini agar orang itu tidak main nafsu saja kan, tak dihabisi kan, enggak. Ya sebab hak hidup orang itu harus dijamin gitu kan. Ya udah, sesuai dengan aturan ada, itu masih ada aset misalnya sawah atau apa itu ya dibagi sesuai dengan proporsi
Yang adil. piutang. Oh, Ya masing-masing disebutnya masih kismatul ghurama, itu dalam fikihnya itu. Kismatul ghurama. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Anis Widya. Akad hawalah merupakan pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang bertanggung jawab membayarnya. Bagaimana konsep hawalah dalam perbankan syariah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang umum itu ya dipraktekkan, itu kan ada yang namanya bank garansi, ya Bank kan? garansi. Ada juga asuransi, ya kan? Itu tergantung jumlah yang ditanggung itu. Ada dalam asuransi yang ORIS misalnya, seluruh risiko ditanggung. Nah, tentu ya bayar dulu kan berapa. Nah, itu juga ketika terjadi ya masalah, ya maka si nasabah itu yang berutang ya tidak dikejar, ya kan. Yeah. Itu pihak perbankan itu mengejar ke pihak asuransi gitu, sesuai dengan perjanjian, apakah berapa persen, apakah semuanya, itu kan bentuk hawalah juga. Jadi kewajiban dari si yang punya tanggungan ya, itu dialihkan. Ya, umumnya semua bentuk pembiayaan itu di backup dengan asuransi. Itu kalau ya meninggal, kalau kan begitu. Iya. Nah, itulah suatu bentuk pengamanan itu selain agunan, ya itu dipersyaratkan juga. Yang kedua adalah asuransi. Itu asuransi salah satu bentuk hawalah. Bisa saja hawalahnya secara totali atau sebagian dari kewajiban. Ada juga bentuk yaitu yang lebih besar adalah bank garansi. Itu tentu saja untuk ekspor, impor dan lain-lain ya, itu ya miliaran, ya karena tentu ini perbankan juga sangat hati-hati karena ini besar. Ya, lalu pihak itu minta mana bank garansinya, biasanya begitu. Ya, kalau ada bank garansi untuk sekian, nah baru ya dilayani. Nah, itu bentuk hawalah juga. Kalau terjadi ya kasus masalah, itu bank garansi ini dicairkan. Gitu. Berapa ya kan yang digaransi oleh bank itu. Yeah. Itu juga bentuknya hawalah, gitu, ya.